Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan diskusi yang kemarin ya, tentang Yesus lelaki normal. Berarti sekarang masuk ke seri yang ke-7. Lalu kemarin kita menjelaskan tentang positioning ya, Maria Magdalena, merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita soliha. Jadi bukan seperti yang sekarang ini digencarkan untuk mendiskreditkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur, gitu ya. Tidak. Kita sudah kupas tuntas dengan argumentasi Alkitabiah yang kemarin. Sebuah kesimpulan mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang soliha, gitu. Saya minum dulu. Ini logistiknya ini. Logika tanpa logistik mampet, nggak jalan. Oke, kali ini kita akan membidik pandangan ya, Islam terhadap pernikahan Kanjeng Nabi Isa. Ini judul utamanya tetap, ini tajuk subtajuknya ya. Kan gini, mungkin teman-teman khususnya di luar Islam ya, atau lebih khusus lagi teman-teman Kristen kan tanya nih, kenapa ya orang-orang Islam itu kok begitu kekeh itu apa ya, kuat sorry, batuk lagi, begitu kekeh, begitu kuat mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu menikah, itu kenapa sih ya gitu ya. Makanya aku jelaskan. Ini aku jelaskan dalam perspektif Islam ya, bukan aku akan melihat Kristen dari rumah Islam. Tidak, seperti yang aku bilang kemarin. Kalau kita mau diskusi agama, kita harus keluar dari agama kita dan mendudukkan dua agama yang kita diskusikan dalam meja diskusi yang sama ya. Nggak bisa kita melihat Kristen dari rumah Islam, juga nggak bisa kita melihat Islam dari rumah Kristen. Nah, aku ini menjelaskan bukan dalam kerangka melihat Kristen dalam rumah Islam, tidak. Tapi aku akan menjelaskan kenapa sih teman-teman Islam itu kok begitu kekeh untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu menikah. Apakah itu hanya sekedar supaya berbeda saja? Kan begitu. Tentunya jawabnya tidak. Oke, sekarang aku kasih tahu. Pada dasarnya Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, dan Islam ini ya, ini sama. Mereka adalah agama kitab, agama yang basicnya Alkitabiah, yang tertulis dalam kitab suci yang disebut itu kumpulan-kumpulan firman. Kalau begitu kita bawa ke dalam Islam. Dalam Islam itu Al-Quran itu adalah referensi tertinggi untuk semua pengetahuan. Dia referensi tertinggi. Artinya informasi apapun ketika dia bertentangan dengan Al-Quran, maka dia harus ditolak. Karena ini adalah firman dari yang maha tahu. Nggak mungkin bisa dikalahkan oleh firman yang tidak maha tahu. Ya, jadi di situ. Nah, sekarang masalahnya, kenapa umat Islam atau teman-teman Islam kok kekeh? Ya karena di Al-Quran secara tekstual, secara Alkitabiah dinyatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu menikah. Nanti ayatnya kita bisa diskusikan, oke? Sebelum masuk ke ayat, ya, aku berikan sebuah gambaran supaya nanti gampang memahaminya. Aku ini sebetulnya orang teknik, ya. Orang teknik itu cenderung dia berpikir ketat, ya. Contohnya begini, bagi orang teknik itu 1,9 ya 1,9, bukan lanjut menjadi 2, enggak. Itu orang ekonomi, gitu. Makanya kajian-kajianku itu kok dia sudah berbicara ayat, dia harus klop ketemu gitu loh. Ayat ini dengan ini dengan ini dengan ini begitu. Ya. Nah, meskipun aku orang teknik, tapi dulu kan setelah skripsi itu kan aku juga sering ikut seminar, juga karena suka membaca itu seminar di teman-teman di fakultas lain ya, entah itu ekonomi, politik, budaya, apalagi macam-macam lah.
Intinya senang aja gitu ya, cari pengetahuan. Nah, sekarang aku bicara tentang hotel, meskipun aku bukan, tidak pernah kuliah di jurusan pariwisata. Orang kerja di hotel itu syaratnya, meskipun engkau benar, kau harus siap minta maaf. Karena apa? Di hotel itu yang berbicara orang punya duit. Misalkan request, tamunya request kopi lah misalkan, ternyata terlalu manis, atau kurang panas, atau terlalu lama datangnya, terus kamu diomelin, itu biasa. Kamu harus minta maaf. Meskipun sebetulnya kamu tidak salah-salah amat atau memang kamu tidak salah gitu ya. Tapi tidak ada, di sana berbicara uang ya. Siapa yang punya uang itu yang benar ya. Yang punya uang itu tamu gitu. Jadi aku dulu juga pernah diomelin sama ya cewek ya. Pada waktu itu aku belum menikah. Gara-gara salah warna, dia bilang biru Tosca. Aku nggak tahu biru Tosca. Tak kira biru-biru yang lain gitu kan. Akhirnya dia marah. Ya sudah aku iya, gitu saja. Karena aku bekerja. Kalau di ruangan, mungkin dia. Ya bukan gimana sih, intinya enggak. Ya bukan selera aku gitu aja, enggak masuk nominasi gitu ya. Tapi bukan penghinaan, bukan. Cuman karena aku bekerja, maka aku harus ya terima saja. Itu resikonya kerja di hotel. Oke. Di hotel itu sekarang di sini itu tarifnya itu kalau yang melati itu ya 350, 500 gitu lah. Supaya gampang untuk aku menjelaskan, kita ambil yang bintang aja, itu 1 juta. Oke. 1 juta ya. Ini price ini namanya price umum. Ya. Padahal tamu tuh biasanya taunya ini. Dia nggak tahu breakdown-nya. Breakdown itu dibagi lagi. Padahal kalau ini nanti kita bawa ke laporan accounting, dan nanti marketing itu berkomunikasi dengan accounting. Ini bisa di breakdown lagi. Misalkan ini di breakdown ya, ini menjadi food-nya berapa? Food room-nya berapa? Itu loh. Room-nya berapa? Misalkan room itu dia fixed ya, fixed cost, dia tidak variable cost. Katakanlah 400.000 ya. Berarti foodnya berapa? 600.000 ya. Ini pun sebetulnya masih bisa dibagi lagi ya. Bagi lagi. Ini ada dinner, ada breakfast, ada lunch ya. Supaya gampang kita bagi rata aja, berarti ini berapa? 200-an. Padahal enggak. Biasanya dinner itu yang paling mahal, breakfast itu lebih murah, dan lunch itu tengah-tengah gitu. Nah, ini informasi ini nih, ini ke bawah ini ya. Aku bagi. Ini namanya informasi khusus. Nah, ya. Tamu itu taunya hanya ini, dia tidak perlu tahu yang ini. Biasanya dia tahu khusus itu kalau tamu-tamu rombongan, karena dia akan lama di sana, misalkan 2-3 hari bermalam, dan rombongan dan banyak, maka dia akan menego harga. Dia biasanya tanya berapa breakdown-nya, food-nya berapa, room-nya berapa. Kalau room ini sudah fixed, nggak bisa dinego, maka dia lari ke food, ya. Biasanya dinnernya itu dikurangin menunya atau apanya, itu permainannya di sini, ya. Nah, untuk tamu-tamu yang perorangan, bukan rombongan, ini tidak perlu tahu, cukup yang ini, yang umum aja sudah tahu, nggak perlu yang khusus. Oke, ya, clear di sini ya, umum dan khusus. Oke, aku hapus. Biar, karena teman-teman ada yang minta jangan panjang-panjang, ada yang minta panjang nggak apa-apa, aku agak repot. Aku cepet-cepet supaya nggak terlalu panjang, kita bikin berseri. Oke, berikutnya begini. Misalkan aku punya anakku Grahito, aku bilang, "Le, ambilin kitab." Kitab. Nah, ini umum dia. Anakku masih tanya, "Kitab apa?" Gitu loh. Seandainya di situ ada, karena di sini bertumpuk ya antara Bible, Al-Qur'an. Mesti anakku tanya, "Kitab apa?" Gitu loh. Tapi kalau misalkan adanya Bible saja atau Al-Quran saja, dia langsung ngerti gitu ya. Lihat ambilkan kitab, nah ngerti dia ya. Itu umum. Maka biasanya dia akan lebih khusus lagi, misalkan Al-Quran atau Bible ya. Ini khusus.
ini khusus. Ya. Oke, paham di sini ya? Ada umum, ada khusus, ada khusus ya. Kalau bilang kitab berarti umum. Tapi kalau bilang Al-Qur'an dia khusus, Bible dia khusus. Jadi ada, kalau bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah defined, undefined gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih pandangan Islam terhadap pernikahan Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kita akan menggunakan satu dalil umum. Ya. Dalil umum dulu. Nih, ya. Aku ulangi lagi, dalil. Kenapa dalil? Ya itu tadi, karena agama kita bersandar terhadap firman, terhadap Alkitab yang dinamakan Alkitabiah, bukan agama pendapat. Meskipun pendapat nanti itu diperlukan ketika kita berbicara fikih, hukum fikih, ya, mengistimbat hukum. Dan akhirnya pendapat itu dipublis yang namanya fatwa. Tapi basic asalnya agama-agama anak-anak Abraham ini, Yahudi, Nasrani yang menjadi Kristen dan Islam, ini adalah agama-agama kitab. Agama, ya, gampangnya sekarang kita mendengarnya agama-agama dalil. Makanya tanya, dalilnya mana? Nah, gitu loh. Nah, sekarang ini juga, dalilnya mana? Kenapa orang Islam kok, teman-teman Islam ngotot mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu menikah? Karena ada dalilnya, gitu ya. Sekarang dalilnya mana? Nah, nih, aku kasih tahu. Dalilnya itu nah, sebelum lihat ini nanti ulangi lagi, lihat yang seri ketiga ya, supaya ngerti antara pasangan dan istri ya. Jadi ini sekilas saja. Sekilas saja aku jelaskan. Itu di Quran surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd ini surat 13 betul ayatnya 38. Ya. Surat 13 38. Aku ulangi lagi ya, basic teknik itu memang mempengaruhi aku sekali ya. Memang sih orang itu dipengaruhi dengan basic akademiknya ya. Aku mau berbicara Alkitab itu harus dia tunduk terhadap teks. Teks itu jangan diintervensi gitu loh. Harus tunduk terhadap teks karena kerancuan-kerancuan itu biasanya timbul karena kita sudah mengintervensi teks gitu ya. Nah, ini aku bacakan. Di sini ya. Begini. Dan sungguh ya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau dan kami berikan kepada mereka, nah ini yang umum, istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Oke, aku tidak setuju dengan terjemahan istri-istri, tidak. Karena di sana yang tertulis yaitu begini, aswaja. Aswaja. Ya. Ini pasangan. Kenapa terus diterjemahkan menjadi istri? Gitu loh. Aswaja itu pasangan, ya. Pasangan. Kalau dia mau istri, dia begini. Sini ya. Zaujatun. Nah, kalau ini pasangan-pasangan, kalau ini istri-istri. Beda kan? Tuh. Yang masalahnya sekarang, aku perhatikan teman-teman itu di Facebook di apa, dia tetap pakai terjemahan yang salah, dikatakan istri-istri untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu punya istri, menikah. Salah bos, tekstualnya azwajau, bukan zaujatun, gitu loh. Salah, pasangan bukan istri, begitu loh. Jadi jangan diintervensi. Aku sih tidak pandai. Ya dibilang tidak bisa lah karena memang terlalu jelek kalau aku baca Al-Quran Arabiunnya itu ya. Apalagi nulisnya, biasanya aku minta bantu anakku. Ya. Tapi dalam hal-hal yang masuk ke urusan teknik, jangan main-main sama aku. Itu loh, jangan main-main.
Karena apa? Ada logika di sana yang bermain. Logika itu bisa menentukan. Ada namanya logika kalimat itu mau kemana. Gitu loh. Aku enggak mau ikut terjemahan yang keliru. Jadi seharusnya diterjemahkan begini. Kalimat itu. Begini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, dalam tanda kurung Muhammad, dan kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan, ya. Pasangan-pasangan baru dan keturunan, ya. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Oke. Yang aku akan bidik itu pasangan, bukan istri. Ya. Meskipun nanti ada yang mengatakan begini, ini bisa istri Pak, karena di sini ada begini. Karena kalau istri dia jauh jatun loh ya. Udah jelas di sini ya. Nanti di sini ada begini. Ini teknik pondok begini biasanya. Zuriyah. Zuriyah. Nah, ini juga bermasalah. Ini mau diterjemahkan apa? Kalau aku keturunan, ada yang menerjemahkan anak. Kalau anak itu walat, ada yang menerjemahkan anak cucu. Gitu kan? Aku lebih tepat ini diterjemahkan keturunan. Oke. Nah, ini dia bilang karena di sini ada zuriat, Pak, maka di sini pasangan itu maksudnya istri gitu. Kalau aku nggak mau. Karena apa? Ini bukan kata majemu. Ini ada wawunya, ada dannya di sini. Wa. Dan. Kalau kata majemu itu rumah sakit, bukan rumah dan sakit. Gitu loh. Jadi kalau ini mau dipaksakan menjadi wajah ini menjadi istri dengan alasan adanya diksi juriat, aku tetap baca tolak. Nggak mau aku. Nggak mau. Gitu loh. Kenapa? Kekacauan kita ketika kita tidak tunduk terhadap teks. Di sanalah terjadi masalah ketika Anda akan ditanya surga itu urusan kelangkangan gitu kan. Ya. Jadi selangkangan aja itu yang diurus di surga itu. Bidadari 27 itu, yang mutahharotun itu. Yang nggak pernah mens, baik menstruasi maupun mencret gitu. Karena kita salah memahami antara aswaja dan juriyah. Aswaja dan zaujatun gitu loh. Di sana masalahnya. Ditambah lagi salah memahami kata mutahharotun. Mutahharotun bukan hanya urusan keperawanan. Yang bersih itu apanya? Di surga nanti kita bersih semua. Bersih apanya? Kok larinya kok ke perempuan semua? Gitu loh. Nah, makanya aku ketat menjelaskan antara pasangan dan istri supaya nanti kalau aku menjelaskan tentang surga itu kalian ngerti. Ya. Oke. Sementara ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke seri ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.